Jangan dulu lah masuk ke sana, kita masuk dulu di situ KBBI dulu. Iya kan, gini kita buktikan aja antara dua KBBI ini. Yang kata KBBI kitab suci agama Kristen, yang kedua Al-Quran, oke? Terus? Oke, nah kita buktikan antara keduanya ini. Kalau nomor itu, kita buktikan antara dua ini mana yang betul? kitab suci Kristen. Iya, kitab suci Islam juga Al-Quran. Cara membuktikannya gimana? Cara membuktikan Baik, gimana? cara membuktikannya di mana di teks aslinya ada Alkitab. Gimana? Adakah teks asli dari Bible Kristen kosakata Alkitab? Ustadz Yusuf PI berhadapan dengan seorang pria Kristen yang ngotot mempertahankan argumen bahwa istilah Alkitab hanyalah sebutan bahasa Indonesia untuk Bible. Namun, Ustadz Yusuf PI segera membongkar fakta sejarah yang mengejutkan. Alkitab sejatinya adalah nama lain dari Al-Quran. Istilah ini kemudian diadopsi dan digunakan oleh kaum misionaris untuk menyebutkan Bible dengan tujuan strategis, agar umat Muslim menganggap Bible memiliki kedudukan dan kesamaan dengan Al-Quran. Saksikan bagaimana Ustadz Yusuf PI menyajikan bukti-bukti sejarah dan linguistik. Tonton debat ini sampai selesai untuk mengetahui asal-usul istilah Alkitab yang sebenarnya dan bagaimana istilah ini dimanfaatkan dalam kancah perdebatan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita sama-sama berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Oke Bang, thank you. Silakan Anda bernarasi duluan, Anda mau bertanya atau mau bernarasi, silakan, nanti saya tanggapi, silakan. Saya sambil minum ya. Oke, silakan. Oke, apa yang mau dibahas? Judul atau seperti apa nih? Jadi Bible. Judul ya. Oke, judul. Emang kata Alkitab itu milik siapa itu? Kata Alkitab itu milik siapa? Kata Alkitab milik Islam, nama lain dari Al-Quran. Gitu Bang. Coba dalilnya. Oh, dalilnya. Baik ya, perhatikan ini dalilnya ya. Oke, baik. Saya bukakan dalilnya, teman-temannya. Oke. Bentar, saya pindah dulu ya ke Al-Quran saya. Bentar ya teman-temannya, saya cari dulu. Nih dalilnya nih. Bukan dari KBBI dulu lah. Nggak usah bawa itu. Oh, KBBI. Baik, dari KBBI dulu. Baik ya. Oke. Oke, ini KBBI ya Bang ya. Ya, tunjukkan dulu. Kamus besar. Ya. Kayak kamus besar ya bahasa Indonesia. Alkitab, kitab suci agama Kristen terdiri atas perjanjian lama dan perjanjian baru. 2. Isi Al-Quran. Ya, terus? Itu aja KBBI-nya. Kan itu ada nomor satunya itu kitab suci agama Kristen. Terus? Iya, 2 kitab suci Al-Quran. Ya terserah itu, yang penting itu nomor satunya dulu. Gini baik. Kalau begitu tunjukkan sama saya, ya tunjukkan sama saya datanya di mana bahasa Yunaninya Alkitab. Jangan dulu lah masuk ke sana, kita masuk dulu di situ KBBI dulu. Iya kan, gini kita buktikan aja antara dua KBBI ini. Yang kata KBBI kitab suci agama Kristen, yang kedua Al-Quran, oke? Terus? Oke, nah kita buktikan antara keduanya ini. Kalau nomor itu? Kita buktikan antara dua ini mana yang betul? Kitab suci Kristen. Iya, kitab suci Islam juga Al-Quran. Cara membuktikannya gimana? Cara membuktikannya di mana di teks aslinya ada Alkitab. Gimana? Adakah teks asli dari Bible Kristen kosakata Alkitab? Itu kan kita berasal
kita Indonesia. Artinya kita Indonesia. Alkitab dari bahasa apa sih? Alkitab dari bahasa apa sih? Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? Alkitab itu dari bahasa apa? Anda tahu nggak Alkitab itu dari bahasa apa? Saya tanya dulu. Tenang dulu. Bentar. Alkitab itu dari bahasa apa? Secara hukum. Coba. Alkitab itu dari bahasa apa? Bahwasanya Alkitab itu adalah kitab suci agama Kristen. Iya, Alkitab itu dari bahasa apa? Sesuai hukum tata bahasa Indonesia sudah mengakui bahwa Alkitab itu adalah kitab suci agama Kristen. Al-Quran kan? Lagi apa? Al-Quran kan? Saya nggak mau tahu. Kan menurut KBBI toh, betul? Baik, kita buktikannya menurut KBBI. Ya, menurut KBBI dua Alkitab ini ya, kitab suci Kristen dan Al-Quran. Mari kita buktikan. Ya, Alkitab dari bahasa apa? Alkitab dari bahasa apa? Jawab dulu. Ya, jawab dulu. Alkitab dari bahasa apa? Itu secara hukum bahasa Indonesia sudah mengakui bahwa Alkitab itu adalah kitab Al-Quran. Ya, oke. Iya, bentar dulu saya jelaskan dulu. Saya mau tanya dulu, kita buktikan dulu. Mana yang betul di antara dua apa yang dikatakan KBBI, oke? Ya. Alkitab dari bahasa apa? Gimana? Alkitab dari bahasa apa? Saya nggak mau tahu itu. Saya bukan apa. Iya, klaim asumsi. Katanya kitab suci umat Kristen. Ditanya Alkitab dari bahasa apa? Mencret, macet. Makanya kalau jadi maling itu ya pinter-pinter dikit gitu ya. Ya jangan kalau jadi maling itu udah jadi maling kagak tahu cara penggunaannya itu nggak tahu. Aduh, sakit kepala. Iya, saya jelaskan biar Anda pinter gitu ya. Jadi ya, Alkitab itu dari bahasa apa? Anda jawab dulu. Ya, jawab dulu. Ayo dijawab dulu, monggo. Jangan kejang, oke? Jangan kejang lah. Oke. Kalau Anda mau menggugat, kenapa Alkitab itu, silakan gugat dulu kamus KBBI-nya, kamus besar bahasa Indonesia-nya. KBBI itu betul. Al-Quran kata KBBI, ya. Betul, kata KBBI itu Al-Quran, betul itu, ya, sepakat. Nah, kalau KBBI mengatakan itu adalah kitab suci Kristen, mari kita buktikan. Alkitab bahasa apa aslinya? Jangan di-mute Pak Regar, biarkan aja dia ngoceh. Ayo. Alkitab apa bahasa aslinya? Ayo. Pemilik ini pasti tahu ya. Yang namanya pemilik pasti tahu gitu. Ya, Alkitab itu artinya apa dulu? Dari bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Ginilah teman-temannya. Ya, kalau maling ngaku di Indonesia penuh penjara. Ya, kan kayak gitu. Alkitab bahasa Indonesia mimpi kesiangan. Aduh, memang. Ya, itu sudah diakui itu secara KBBI itu diakui bahwa kitab suci. Ya baik. Kata KBBI dua betul? Al-Quran dan kitab suci Kristen, betul? Ya, betul. Oke, mari kita buktikan siapa pemilik asli. Betul? Silakan. Baik. Mari kita buktikan siapa pemilik asli kosakata Alkitab. Alkitab dari bahasa apa? Silakan. Alkitab dari bahasa apa? Saya tunggu jawabannya. Saya yang membuktikan, bukan aku. Iya elah, nggak bisa ya.
Katanya pemilik asli. Alkitab itu berasal dari bahasa apa? Katanya dari pemilik asli. Katanya pemilik, tapi nggak tahu. Yang saya bilang sesuai bahasa Indonesia itu sudah sah secara hukum. Yaitu di Indonesia bahwa Alkitab itu adalah Iya, kita kitab suci sudah agama sesuai Kristen dengan KBBI, betul? Kita sudah sesuai dengan KBBI, betul? itu. Iya. Iya. Oke, mari apa yang dikatakan KBBI? Kitab suci Kristen dan Al-Quran. Kita buktikan di antara dua itu mana pemilik asli. Dia buktikan kan kayak Buktikan, baik. Alkitab dari bahasa apa? Dia buktikan kau yang Ya, mari makanya kita buktikan siapa pemilik asli kosakata Alkitab. Alkitab dari bahasa apa? Ya silakan buktikan, bukan aku. Buktikan bukan saya. Kau yang ngomong, kau yang membuktikan. Loh, Bukanlah saya. Kalau saya ngomong, Anda saya mengklaim kitab Anda itu namanya Alkitab. Ya, pemilik asli kosakata Alkitab. Sekarang mari kita buktikan sesuai KBBI. Alkitab itu dari bahasa apa? Buktikan, kau yang membuktikan. Iya, bahasa kau yang apa? Mari kita buktikan, buktikan. Kalau namanya maling, ya itu nggak bakalan bisa membuktikan milik dia. Silakan kau Itu buktikan, namanya karena itu maling. berdasarkan KBBI yang saya bilang, yang saya klaim. Ya iya, kita sepakat sesuai kata KBBI, kitab suci Kristen dan Al-Quran, kan kayak gitu. Nah, kalau Anda mengklaim pemilik asli nama Alkitab itu adalah Kristen, Alkitab saya tidak itu mengklaim, dari saya bahasa tidak apa? mengklaim. Yang saya buktikan sesuai KBBI, bukan saya klaim. Ya, mari sesuai KBBI buktikan pemilik aslinya siapa? Pakai ini. Pakai ini, makanya pemilik aslinya siapa? Pemilik aslinya siapa? Bahasa Indonesia. Coba. Secara KBBI itu ada termuat di dalam KBBI. Oke. Alkitab dari bahasa apa? Yang itu bukan Alkitab dari Kristen, bahasa ya, sudah apa? buktikan. Alkitab dari bahasa apa? Saya tidak mau tahu yang saya buktikan. Iya, itu maling bukan mana mau tahu dia. Yang namanya maling tuh setelah ambil barang nggak mau tahu dia asal usul barang, nggak mau tahu. Secara hukum Yang bahasa namanya Indonesia maling habis nyuri dia nggak mau tahu asal usul barang itu, nggak mau tahu. Kayak gitu maling emang. Sepakat saya itu. Berarti maling itu KBBI ya? Yang maling itu KBBI bukan kami dong. Mari kita buktikan apa yang dikatakan KBBI. KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber netral, oke? Sumber netral dari KBBI mengatakan Alkitab ada dua. Yang pertama kitab suci Kristen, yang kedua kata KBBI adalah Al-Quran. Maka dari itu mari kita buktikan siapa pemilik aslinya, siapa yang maling, ya. Kan kayak gitu ya teman-teman. Dia kalau tidak bisa membuktikan kayak gitu kejang-kejangnya, ya. Namanya maling kalau ngaku teman-teman, ya namanya maling kalau ngaku penuh penjara. Terus maling ini dia nggak mau tahu asal usul barang yang dia curi, ya kayak gitu. Itu namanya maling teman-teman. Kau menuduh yang maling itu KBBI. Saya tidak menuduh KBBI. Saya bilang KBBI itu adalah sumber netral, oke? Kamus besar gitu. Nah, dari kamus besar dikatakan dua kata kamus besar itu. Yang pertama, kitab suci Kristen, kan kayak gitu. Yang kedua, Al-Quran. Nah, mari kita buktikan sesuai dari sumber netral ini, ya. Yang mana pemilik asli? Hah? Ayo, siapa pemilik asli? Kenapa? Kejang gitu, kejang. Jangan dimimit lah. Ya, makanya kalau mau gantian ngomong ya buktikan gitu sesuai pembicaraan. Gantian kita ngomong.
Pak Regar, Pak moderator biarkan dulu. Kalau dia tidak mau teratur, Pak moderator baru di ini ya, baru di mute gitu. Bentar dulu. Saya bilangin moderator saya dulu. Pak Regar, kalau dia mau gantian ngomong kagak usah di mute Pak Regar. Tapi kalau nggak mau gantian ngomong ya, aduh, artinya kan tidak bisa membuktikan kayak gitu ya. Silakan aja buat ditendang ke tong sampah kan kayak gitu ya. Ayo silakan. Udah, Kita buktikan. Saya. Ya, giliran Anda dulu. Pak Regar nggak usah di-kick dulu, naikin aja nggak apa-apa, orang ngotot kayak gitu bagus ya. Biar dia